kita semuanya masih tidak sadar daripada nafsu-nafsu kita, dan kita tidak pernah melatih nafsu-nafsu kita untuk patuh kepada kita. Satu sama lain tidak mau mendengarkan nasihat dan bimbingan yang lainnya. Yang kita dengarkan dari teman kita, bahkan dari yang lebih tua kita, mungkin daripada orang kita, cerita-cerita tentang masalah syahwat, masalah-masalah tentang kepuasan-kepuasan. Padahal kalau kita lihat bagaimana ahlullah, mereka selalu pada malam harinya mengadakan tangannya memohon kepada Tuhannya. Mereka bertadarruk kepada Allah, menangis kepada Tuhannya. Qiyamul lail selalu ia tegakkan. Kamu dapatkan sana merintih, sana menangis, sana bertadarruk, sana mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan kita semuanya ada di mana? Keadaan kita ini gimana? Sangat hina sekali, nista sekali. Seorang pemuda menghabiskan masa mudanya dalam urusan-urusan yang sepele, dalam urusan-urusan yang tidak berharga. Apa sih yang kita miliki sekarang? Apa? Udah kita nggak bener amalnya, masih nipu orang lagi. Omongannya kita nipu sama orang, ceritanya cerita aulia, amalnya amal musuh Allah. Ngakunya cinta kepada aulia, hatinya muta'alliq dengan aulia, bergantung dengan aulia. Yang diomongkan syahwat, pikirannya urusan nafsu, pekerjaannya urusan dunia. Mana ta'alluq dengan salaf? Mana ta'alluq dengan aulia Allah? Di antara kita menjadi orang yang paling hina, tapi pokoknya seakan-akan menjadi orang yang paling afdal di antara hamba Allah. Ceritanya cerita wilayah, saya ketemu itu, saya ketemu ini, saya ngelihat itu, saya ngelihat ini. Tapi amal, perbuatannya, perkataannya semuanya tidak sama dengan apa yang ia ucapkan. Karena itu kita ini perlu istighfar kepada Allah dalam segala keadaannya kita. Ucapan kita perlu kita istighfari, pandangan kita, pendengaran kita, langkah kaki kita, semuanya perlu kita istighfari. Lebih daripada itu, udah kita nggak benar, ngaku-ngaku benar, masih mencari dipuji perhatian orang yang kita cari. Tapi jangan kamu menoleh ingin diperhatikan si Z kah atau si Amr kah. Jiwa kita ini sudah jiwa efeh, jiwa yang buruk sekali. Wal'iyadzubillah. Kadang-kadang kamu bisa mendengarkan fulan nasihat bagus, satu saat kamu dengarkan omongannya udah gak karuan, ngeracus sana ngeracus sini. Ketika baca kitab, wah enak kalau dengarkan hadis, mensarai hadis. Ketika kitab ditutup, udah omongannya ngeracu, hanya sekedar untuk penampilan. Nurailil khalaik walil wara nunafik. Yang dicari perhatian makhluk, akhirnya menjadi orang munafik terhadap manusia. Karena itu kita berharap mudah-mudahan kita bisa mendapatkan apa yang telah didapatkan oleh salafnya kita. Tapi yang jelas itu semuanya masih belum kita dapatkan, belum kita capai sama sekali. Kenapa? Kita kan wala tair wala badatir maksusil jinahaini far. Kalau udah ada burung, dua sayapnya dipotong, mana mungkin akan bisa terbang? Kita semuanya nggak ada dua sayap.
Kemudian kita berharap bisa sampai ke atas seperti salafnya kita yang udah berterbangan ke atas. Nggak punya sayap kok ingin terbang. Artinya nggak ada khauf, nggak ada roja, nggak ada semangat. Mana mungkin akan bisa kita susul mereka semuanya? Ibarat burung yang udah terpotong kedua sayapnya. Bukan dipotong orang, tapi kita potong sendiri. Pandangan kita bukan seperti kepada salaf sekarang. Coba kamu lihat, kamu lebih melirik hartanya orang daripada ilmunya salafnya kamu. Kamu lebih melirik kedudukan daripada khusyuknya, tadarruknya, ibadahnya salafnya kamu. Apalagi para santri, harapannya tinggi, ingin jadi ulama, ingin jadi aulia. Apalagi kalau udah baca, setelah baca kitab, udah harapannya tinggi, tapi kejujuran tidak ada, keseriusan tidak ada. Karena itu hati-hatilah kamu daripada perbuatan maksiat kamu sendiri. Datang malam dibuat lupa kepada Allah, pagi bawa kitab, mau bohongan sama Allah, nggak serius kepada Tuhannya. Kadang-kadang meninggalkan yang wajib. Kita udah bohong sama diri kita, membohongi orang lagi, berpenampilan di muka orang seperti orang-orang yang soleh, padahal sedikit pun amal yang soleh, hati yang soleh, pikiran yang soleh nggak ada pada diri kita. Kamu dapatkan banyak orang yang nanti wajahnya putih di dunia, ternyata di akhirat wajahnya hitam pekat nanti. Kita ini menjadi orang-orang yang menyakiti hati kita sendiri. Kita menyatakan ingin ilmu yang manfaat, ingin barokahnya orang yang soleh. Ilmu itu adalah mulia, nggak mungkin akan nampak sirnya ilmu, cahayanya ilmu, kecuali kalau diamalkan, kecuali kalau kamu laksanakan ilmu kamu tadi itu. Kalau udah ilmu itu manfaat, diamalkan, hati orang ini semuanya akan cenderung kepada kamu. Omongan kamu makbul, omongan kamu akan diterima oleh orang, nasihat kamu akan diterima oleh orang. Kamu lihat berapa banyak orang yang alim, ada dan tidak adanya sama. Orang gak peduli dengan dia, nasihatnya udah hanya sekedar jadi omong kosong. Apa yang membuat mereka demikian? Dosa mereka sendiri yang menjadikan dirinya tidak manfaat. Karena itu sabarlah kamu untuk mencegah diri kamu daripada perbuatan maksiat kepada Allah, perbuatan dosa, dan seriuslah kamu dalam harapan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan di sini seorang arifin ketika dia beribadah kepada Allah dan dia mendapatkan halat yang luar biasa, dapat pancaran cahaya dari Allah. Dia memohon, ya Allah, tampakkan kepada aku apa yang engkau janjikan untuk aku nanti di akhirat. Ditampakkan bagaimana bidadari yang cantik yang menunggu dia ada di akhirat. Maka dia udah nggak kerasan lagi di dunia. Dia menyatakan, ya Allah, kalau memang itu yang engkau tampakkan kepada aku adalah janjimu yang engkau sediakan untuk aku, maka cepatlah kita berangkat ke akhirat, kita akan mencapai yang telah engkau janjikan kepada kami. Artinya jangan kita ini anggap bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan itu semuanya. Janji Allah pasti akan terjadi. Surganya, rahmatnya, nikmat yang abadi pasti akan terjadi. Dan ketika kamu betul-betul serius dalam masalah ini, gak usah kamu ragu lagi. Allah belum pernah mengingkari janjinya. Ucapan Allah belum pernah luput
pasti akan terjadi dan diberikan kepada kamu itu nantinya. Karena itu dalam beribadah kepada Allah, jangan ibadah yang ngambang, ibadah keraguan. Dalam berharap kepada Allah, jangan harapan-harapan yang tidak mantap. Mantap dalam beribadah, yang mantap dalam qiyamul lail, yang mantap dalam harapan kamu kepada Allah dibuktikan dengan amal ibadah kamu. Gak usah ngaku-ngaku lah, saya cinta sama salaf, saya itu sama salaf, saya itu, saya ini, saya ingin barokah. Barokah boleh, tapi ikuti amalnya kamu. Mana ada barokah tapi kalau bertentangan? Mana ada kalau cinta tapi berbuat yang dibenci oleh salafnya sendiri? Mudah-mudahan insyaallah Allah memberi kekuatan kita bisa mengikuti salafnya kita, ilmu kita bisa bermanfaat, jadikan hati kita insyaallah jujur dan bisa mengikuti petuah-petuah mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin.